sungguh bahwa kita harus memiliki persekutuan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita dengan Roh Allah itu harus sama, harus match. Ya. Makanya kalau kita ini sebagai orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, kita itu diberikan kepekaan. Kita mau kemana? Jalan kita bagaimana? Ya, itu Roh Kudus yang selalu berbicara di dalam hati kita, yang tidak terucapkan oleh mulut kita, gitu loh. Tapi adalah itu. Ya, Tuhan itu akan memberikan tuntunan dalam kehidupan kita, di dalam hati, dalam kehidupan Roh Kudus kita. Bapak saudara yang Tuhan, sedikit saya bercerita ya bagaimana di saat saya di rumah sakit itu mengalami masa ya, ada masa yang mungkin puncaknya di situ. Ya, saya itu menyembah Tuhan, angkat tangan. Di situ kan ada CCTV, paling perawatnya, wah, kayak Pak Misal kayak kita wis mengharap diangkat ya gitu ya. Iya. Pas depan itu CCTV, jadi dia tahu saya ngapain aja, dia tahu. Gitu. Sehingga nanti kalau saya ini gitu, Pak tenang gitu kan, ada speakernya di situ. Bapak enggak usah mikir yang macam-macam. Saya ini menyembah Tuhan, mikir macam-macam. Ya. Jadi angkat tangan, ya kan gitu ya. Wah, rasanya saudara, badan saya itu ringan. Luar biasa. Ringan banget ya, begitu luar biasa, ada sukacita, ada damai, begitu ya. Jika saya angkat tangan menyembah Tuhan, paling Pak Muhammad Pajar yang teman sekamar saya itu paling Pak Mikael dia ngopo dalam hati gitu. Lama itu, bisa lama ya, bisa lama sekali, enak bagi saudara ya. Nah, sehingga di saat itulah luar biasanya Tuhan itu melakukan perbuatannya yang ajaib, sehingga dokter perawat mengatakan Bapak ini lebih cepat dari perkiraan kami, cepat membaiknya gitu loh maksudnya ya kan. Saya kan 20 hari ke atas, bisa sampai 1 bulan. Kasus seperti apa yang Bapak alami itu ya bisa 1 bulan ya, bisa begitu ya. Saya yakin karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Ya, Tuhan yang begitu dahsyat. Begitu ya. Makanya Bapak Saudara, kita memang tidak boleh hidup penuh dengan ketakutan. Wes, pasrah sama Tuhan saja. Ya, pasrah pokoknya sama Tuhan. Sakit boleh. Ya. Tuhan pernah berkata ya, bahwa sakit-sakit ini tidak akan membawa kematian. Betul? Pernah nggak Tuhan berkata begitu? Kepada siapa yang sakit itu ya? Tetapi melalui ini nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan mau pakai sakit itu untuk kemuliaan bagi namanya. Itu ya. Nah, itu yang luar biasa. Makanya dimanapun kita berada, ya kita bisa tetap menjadi orang yang mempermuliakan Tuhan. Ya, jadi orang yang mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Lalu yang berikutnya ada kasih mesra dan belas kasihan. Jangan lupa ini ciri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu ada kasih mesra. Sudah kasih tambahi mesra. Mesra itu bagaimana sih? Hangat. Selain hangat apa? Hah? Mesra itu romantis. Ini menurut Pak David. Nah, kira-kira ceritakan Mas. Nah, apakah pengalaman panjenengan sekian tahun itu romantis apa tidak? Jujur romantis apa tidak? Nah, seperti itu ya. Nah, romantis, mesra. Karena itu panjenengan kadang-kadang kan mengatakan, wah, Bapak Ibu ini mesra banget gitu ya. Mesra itu artinya apa? Ya, kehidupannya itu kehidupan yang
baik, kemudian menyenangkan, betul nggak? Ya kompak, ya mesra itu kompak. Terus mesra itu apa? Saling membantu, betul nggak? Saling membantu. Jadi Pak Untung sama Bu Untung ini mesra banget, karena kalau jalan itu mesti bergandengan tangan. Iya tuh. Betul nggak? Mesra. Ya gitu loh. Karena kan katanya emang mesra. Aduh, orang melihat itu mesra banget. Ya tua-tua ini kok semakin rukun, tidak pernah bertengkar ya Mbak? Nggak pernah. Ya rukun banget. Di mana-mana anak cucunya itu wah luar biasa. Mbahku itu luar biasa. Ya, misalnya begitu. Ya kompak. Ya. Sehati gitu ya. Ya kadang-kadang kalau pakai baju aja seragam gitu ya, itu menunjukkan salah satu penampakan dari luar bahwa hatinya juga berpaduan gitu ya, berpaduan. Nah itu secara fisik ya, tapi itu jangan sampai dibuat supaya ketok ben serasi ben mesra pakai dewi seragam lah mari ngono tukaran, bukan itu namanya apa, untuk mengelabui orang lain gitu ya, nggak boleh, tapi harus benar-benar ya seragam luar dan dalamnya, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Penting sekali saudara, supaya kita ini saling memperhatikan, tidak hanya memikirkan untuk diri sendiri. Jangan berpikir kalau panjenengan itu sudah hidup layak, mungkin kaya ya wes tidak pernah berbuat jahat kepada tetangganya, jangan berpikir itu baik. Ya, jangan berpikir itu baik, enggak. Ya, jadi kita harus melakukan sesuatu kepada orang di sekitar kita. Memang secara pribadi kita nggak ada salahnya dengan orang lain, kita nggak pernah berbuat apa, nggak pernah usil dengan tetangga, nggak pernah rumpi, nggak pernah apa seperti itu. Tetapi Primaton katakan apa? Janganlah setiap orang itu mencari kepentingan diri sendiri. Ya, itu mementingkan diri sendiri, egois. Yang penting aku mangan, tonggoku mangan orang, arepmu urusanmu dewe. Nah itu udah boleh. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita ini harus punya kepedulian satu dengan yang lain. Bapak saudara, kemarin secara saya melihat bukan di TV ya, di YouTube ya, di YouTube ini. Nah ada dulu namanya program uang kaget itu loh ya, pernah lihat itu ya, uang kaget. Ada seorang hidupnya yang miskin lah begitu ya, kemudian dia dapat uang kaget itu. Lalu ibu itu ditanya-tanya bla 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 gitu, ada tetangga sebelah rumah itu, dia itu yang kasih listrik itu loh, disaluri listrik itu loh, dialiri di apa itu ya, nyalur lah, karena keluarga ini tidak mampu untuk pasang listrik gitu ya. Itu bertahun-tahun ya. Begitu dia mendapatkan uang kaget itu, dia katakan, wah Bu Laila ini baik banget Pak ya kan. Setelah itu dia sebagian uangnya itu dia belikan kalau nggak salah spray ya. Spray untuk siapa? Untuk Ibu Laila, sebagai ucapan terima kasih karena ibu ini sangat baik kepada kami Pak. Kalau nggak ada Ibu Laila yang menyalurkan listriknya, ya kami akan hidup di dalam kegelapan. Nah, misalnya begitu sudah ya, berbuat baik kan gitu ya. Dia nggak pernah perhitungkan, nggak pernah ditarik ya untuk uang listrik. Nah begitu dia dapat uang kaget, tuku kulkas, tuku apa meneh sing listrike sanyo loh, lagi terus piye. Nah
Dia bilang kami akan usaha dan kami akan putus dan kami akan pasang listrik sendiri. Dia bilang, wah mantap seperti itu. Saudara kasih Tuhan, jadi kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Tengok kanan dan kiri, orang lain, tetangga, depan belakang kita. Adakah orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita? Jangan tutup hati kita. Ingat Bapak Saudara, ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin harta kaya sebenarnya itu bukan mutlak milik kita. Karena ketika kita mati, ternyata harta itu bukanlah yang kita bawa. Betul? Kita tinggalkan. Nah, siapa yang akan memakai? Yang masih hidup. Makanya kalau panjenengan pernah nggak merenungkan kehidupan manusia itu seperti apa? Ya, cilik lahir ya kan, remaja, kemudian dewasa, golek duit, direwangi, esok tinggu sore tinggu bengi, ya, dan lain sebagainya. Ya kan? Betul nggak? Tempone wis melumpuk duitnya akeh tinggal mati. Loh, terus ngono kuwi piye? Kan ndak ada menikmatinya kan? Bener nggak? Nah, karena itu bagaimana supaya kita menikmati? Supaya kita menikmati, ketika Tuhan percayakan kepada kita harta kekayaan, lakukan untuk orang lain. Kalau panjenengan berbuat sesuatu bisa membantu orang lain, kira-kira seneng apa ora atine? Seneng nggak? Ada kepuasan nggak? Ada kepuasan. Bapak Saudara yang di media, ya misalnya contoh Bapak wali kota apa bupati, Pak Dedi siapa itu namanya? Dedi Kusnadi yang pakai peci itu. Nah itu Banyumas kalau nggak salah. Ya, kemarin waktu banjir, dia itu pakai mobilnya, harganya itu 3,8 miliar. Mobil yang dia pakai setiap hari, itu harganya segitu. Ya, itu mobil itu dibawa masuk ke tempat banjir itu untuk apa? Membagikan nasi kotak kepada orang-orang yang terdampak banjir tidak bisa masak. Bayangin, ya. Dan aku di mobil 3,8 miliar. Wah, tak dibungkus terus saya. Wedine berat, ya, betul nggak? Tapi bapak ini enggak. Kemana-mana dia naik mobil itu, ya, lusuan. Sampai banjir juga itu sekali servis berapa itu? Ya kan? Pajaknya kemarin saya lihat itu 71,650 juta. Jadi 71.650.000 itu pajaknya tiap tahun Bapak Saudara. Ya, lah itu kan mobil kurang susuk. Ya kan? Tokonya mobil gue resik susuk duit. Itu tiap tahun mobil satu Saudara pajaknya. Tapi dia enggak iman. Ya kenapa? Karena hatinya yang tidak mau mementingkan diri sendiri. Dia tidak senang melihat orang lain susah. Ini orang yang belum percaya sama Tuhan. Dan ini kita diajarkan Tuhan untuk seperti itu, Saudara. Ya, apa yang kita lakukan? Apa yang perlu kita perbuat? Tidak harus kita ini mencontoh harus punya mobil 3,8 miliar baru kita busuk-busuk. Enggak perlu. Masing-masing orang diberikan kapasitas yang berbeda. Masing-masing orang dipercayai dengan harta kekayaan yang berbeda. Ya, kita tidak harus menunggu kaya untuk berbagi. Benar nggak? Kita tidak harus nunggu kaya. Gitu ya. Jangan nunggu wes semaput lagi bertobat gitu loh, Saudara. Jangan, bertobat itu juga sama. Setiap waktu, setiap saat kita harus bertobat. Ya, jangan menunggu sakit baru kita berobat. Tapi kita manusia ini kan kadang-kadang kan begitu. Gak disiplin ya. Siapa yang check up setiap bulannya? Jarang ya. Siapa yang check up setiap tahunnya? Jarang. Kita ini budaya kita itu nah orang loro orang ya orang periksa. Padahal periksa itu penting. Check up itu ya kan? Check up, general check up itu apanya saja. Nah gitu. Sehingga
Kenapa? Ya, kenapa ada sebuah riset atau penelitian orang Indonesia itu rata-rata umurnya itu mati muda. Ya, rata-rata mati muda. 70 tahun itu masih muda kategorinya. Ya kan? Nah, kenapa bangsa lain itu bisa sampai ratusan tahun? Ya, Indonesia itu rata-rata 65 tahun usianya. Ya, rata-rata ya 65 tahun seperti itu. Ya, kalau ada yang 80 tahun, 70 tahun, nah itu Tuhan katakan apa? Bonus ya. Ya, tapi kalau dipukul rata itu angkanya segitu gitu loh saudara ya. Tapi bangsa lain itu bisa 90 tahun rata-ratanya. Ya, 90 tahun bisa. Nah, ini kenapa begitu? Karena pola hidup dan konsep hidup. Begitu. Ya, mereka bisa itu karena apa? Ya itu tadi. Mereka rajin memperhatikan kesehatannya, check up begitu, sehingga tahu gulanya berapa, kemudian apalagi kan begitu ya, sehingga belum sampai sakit sudah di apa? Ya sudah direm, ya kan? Orang ngerti nek gulane dhuwur mau mangan sego sakake-ake. Betul nggak? Padahal nasi itu kan gula. Nah kalau tahu kan mesti harus direm. Oh iya, gula aku dhuwur. Aku mangkut segoku tak titik sayure sing akeh. Buahe sing akeh. Masalahe buah larang. Nah itu eneke sego, lah wetenge luwe ya wis giatno sego ae. Ya lama-lama gulanya 400, 500. Ya, lama-lama seterukan begitu. Ya. Ya ini sesuatu yang sangat sulit memang untuk diprediksi. Nah, kalau ekonomi sudah membaik semuanya tidak masalah ya. Karena itu sangat berkaitan dengan masalah ekonomi. Dokter selalu sarankan makan buah yang banyak, makan daging yang ini gitu ya, makan ikan gitu. Jangan makan ayam potong, ayam apa itu? Leoren. Nah, semurah kuwi ya kan? Memang gitu kan? Tapi kembali kepada kehidupan perekonomian masing-masing. Ya nek kuwi terus arep dipangan terus piye? Misalnya, ya kan makanya ini satu hal yang ya dilema gitu. Ya, karena itu Bapak Saudara yang Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan supaya kita ini sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan mau supaya kita ini memperhatikan nasihat Tuhan. Yang kedua, jangan sedih hati karena Tuhan berikan penghiburan kasih kepada kita. Yang ketiga, jangan lupa kita memiliki persekutuan roh di dalam kehidupan kita masing-masing, antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan sesama, dengan saudara-saudara kita seiman di dalam Tuhan maupun dengan orang lain yang belum seiman dengan kita. Supaya dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita akan dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. Ya, maka supaya kita menjadi orang yang berbahagia, mari kita atur pikiran kita. Mari kita atur perkataan kita. Mari kita sesuaikan perbuatan kita dengan firman Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang berbahagia dan hidup kita tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Ya Tuhan Allah yang berkuasa atas surga dan bumi, Engkau telah memberikan teladan kerendahan hati sehingga Engkau taat memikul salib, bahkan mati di kayu salib untuk menggantikan, untuk menebus dosa-dosa kami, orang yang berdosa ini. Seharusnya kamilah Tuhan yang memikul kayu salib yang kasar itu, karena dosa kami yang begitu besar, dosa kami yang begitu banyak. Tetapi Engkau yang tidak berdosa, Engkau yang sempurna, Engkau memang yang layak untuk itu ya Tuhan. Sehingga Engkau datang ke dunia ini untuk menjadi penebusan bagi kami, untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kami, sehingga kami sebagai manusia yang berdosa ini memiliki pengharapan,
memiliki kepastian kalau kami percaya kepada Engkau, pasti Tuhan akan memberikan keselamatan. Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah supaya kami memperhatikan nasihat-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak patah hati, tidak patah semangat, supaya kami tidak loyo manakala kami sedang menghadapi berbagai macam ujian dalam hidup kami, baik kesehatan, baik keuangan, dan yang lain-lain dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan. Tuhan, kami mohon supaya Engkau akan memberikan kesadaran kepada kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami supaya kami tetap hidup sesuai dengan aturan dan jalur Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu pada saat ini, mereka yang tidak bisa hadir, Tuhan yang sakit secara khusus, lawat dan tolong jamah supaya mereka disembuhkan dengan kuasa-Mu. Tolonglah ya Tuhan, supaya sidang jemaat-Mu boleh kembali sehat, sehingga pada kesempatan lain mereka boleh datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Kemudian mereka yang tidak bisa hadir dan mereka yang mengikuti ibadah ini, Tuhan tolonglah supaya Engkau akan kuatkan, teguhkan iman mereka karena situasi pandemi seperti sekarang ini Tuhan, sehingga memungkinkan mereka untuk tidak bisa bersama dengan kami. Tuhan, lawatlah di rumah tangga, keluarga demi keluarga masing-masing, supaya mereka juga dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, firman-Mu Tuhan tanamkan, meteraikan dalam meluh hati kami masing-masing, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Selanjutnya disilahkan untuk Bu Marta. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya minta yang bertugas pada pagi hari ini, sambil kantong kolektor dijalankan, kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharap.
Saya minta dengan hormat Bapak Sugeng berdoa untuk persembahan dan juga menaikkan doa syafaat. Mari saudara kita satu hati dan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Bapa pada pagi hari ini. Karena Tuhan telah mengasihi kami sehingga kami boleh bersama-sama ibadah pada pagi hari ini dengan ibadah online maupun offline ya Tuhan. Kami boleh bertatap muka oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan kuasa-Mu buat persembahan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu berupa persembahan uang ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu dan pekerjaan gereja-Mu tempat ini ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan dengan tulus hati, sehingga Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga dan rumah tangganya dan pekerjaannya, sehingga apa yang ia berikan pada Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kami berdoa janda-janda miskin, orang yang punya anak yatim piatu dimanapun saja berada. Tuhan berkati mereka juga sama dengan kami ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan bendara yang mengelola keuangan gereja. Kiranya Tuhan berikan hikmat marifat surgawi, roh takut akan Tuhan, sehingga dapat mengerjakan keuangan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kuasa-Mu Bapa, untuk para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau. Kiranya Tuhan terus akan memberkati kehidupan keluarga dan rumah tangganya, sehingga apa yang ia lakukan berkenan di hati Tuhan. Bapa, kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tangan kuasa-Mu Bapa, Tuhan kami serahkan secara khusus buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi beserta Pak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati, berikan hikmat marifat surgawi untuk mengatur pemerintahan Indonesia ini dengan takut akan Tuhan. Jagai dan lindungi kesehatannya sehingga beliau dapat bekerja untuk rakyat Indonesia. Apa yang beliau lakukan biarlah berkenan di hati Tuhan, berkenan di hati masyarakat sekalian. Kami berdoa Tuhan kuasa para menteri Kabinet Indonesia Maju, berikan hikmat marifat surgawi untuk bekerja keras membantu Presiden. Buat bekerja tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi bekerja sesuai dengan pos-pos mereka masing-masing dan berguna buat bangsa dan negara. Berdoa juga Tuhan kuasa-Mu anggota Dewan, Tuhan berkati dalam setiap kehidupannya, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal mewakili rakyat Indonesia di parlemen, sehingga dapat menyuarakan hati rakyat kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat bekerja sama dengan anggota dewan. Demikian juga instansi terkait dan berdoa TNI Polri yang sudah bekerja maksimal di dalam bantu menjaga kedaulatan negara kami. Tuhan akan berikan kekuatan, hikmat daripada Tuhan supaya TNI Polri bekerja sama dengan baik. Secara khusus membantu dalam protokol kesehatan COVID-19. Kiranya Tuhan akan berkati TNI dan Polri. Tuhan, kami menyerahkan juga dalam situasi pandemi ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu pemerintah Indonesia untuk senantiasa bekerja maksimal untuk menekan COVID-19 ini segera sirna dari bumi Indonesia bahkan dunia. Yang berdoa untuk para dokter, para perawat, para medis yang sudah bekerja untuk senantiasa melayani masyarakat yang terpapar COVID. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan setiap orang yang sakit karena COVID. Tuhan akan sembuhkan secara total. Dan kami berdoa untuk orang-orang senantiasa setiap warga mematuhi protokol kesehatan sehingga mereka tidak terpapar COVID. Secara khusus kami berdoa ekonomi bangsa kami betul-betul terpengaruh ya Tuhan karena COVID-19 ini. Tuhan tolong berikan hikmat pada Bapak Presiden untuk menumbuhkan kembali ekonomi Indonesia dengan bergeliat seperti dulu, sehingga ekonomi Indonesia ini
semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kota kami Madiun, Kabupaten Madiun, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati dalam menjalankan protokol kesehatan kepada warganya untuk senantiasa memantau terus sehingga kota Madiun ini semakin hari semakin hilang COVID-19. Demikian juga Kabupaten Madiun. Tuhan, kami menyerahkan saat ini kabupaten masih di lockdown. Kami percaya Tuhan akan segera pulihkan situasi itu normal kembali seperti semula. Kami berdoa dan kuasa-Mu pada ekonomi kabupaten dan kota biarlah berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Sugeng. Tuhan memberkati setiap doa-doa yang kita panjatkan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bapa, terimalah ibadah kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan berkati setiap pribadi lepas pribadi yang sudah hadir dalam pertemuan ibadah raya pagi hari ini. Tuhan teguh kuatkan iman mereka. Tuhan terus berkati dalam setiap langkah, dalam setiap ucapan, dalam pikiran, perbuatan mereka, supaya semua sesuai seturut dengan firman-Mu. Tuhan, kami berjuang untuk itu. Mari tolonglah kami Bapak. Roh Kudus terus akan memberikan tuntunan dalam hidup kami, supaya kami boleh layak hidup berkenan di hadapan-Mu Bapak. Tuhan, kami berdoa Tuhan akan berkati dalam kehidupan mereka, keluarga demi keluarga, berkati usaha pekerjaannya Tuhan, supaya mereka mendapatkan penghasilan, sehingga tidak ada satupun di antara umat-Mu yang harus meminta-minta, tapi mereka sungguh-sungguh hidup dengan penuh keberkatan dan dicukupi oleh Tuhan melalui usaha pekerjaan yang mereka lakukan, baik wira swasta, baik mereka bekerja ikut orang lain, baik mereka yang bekerja mengabdi kepada pemerintah. Tuhan, apapun pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu, berkatilah mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih.
Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing, biarlah malaikat Tuhan yang menuntun kami, malaikat Tuhan yang menolong kami, sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami dapat sampai di rumah dalam keadaan selamat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan terima kasih untuk kami bersama baik. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu yang dikasih Tuhan, informasi untuk kita semua bahwa mulai minggu ini, karena besok itu sudah tanggal 1 ya. Ya, tanggal 1 bayaran. Ya. Sing duwe bayar tanggal 1. Jadi mulai bulan Maret, tepat 1 tahun yang lalu, COVID-19 resmi berulang tahun. Nah, sehingga untuk mulai bulan Maret ini kita sudah kegiatan kita berjalan seperti biasa. Untuk hari Selasa kita doa offline di gereja, ya, karena kita ini lingkungan kita ini zona hijau, lingkungan ini zona hijau, ya, itu. Lalu untuk hari Jumat juga offline, tapi sementara tetap tempat di gereja, ya. Kebetulan hari Selasa itu minggu pertama, ya kita awali dengan doa puasa ya. Sing kuat poso ya poso, sing ora kuat ya tetap ikut doa, gitu ya. Benar ya? Ya, pokoknya yang penting datang di sini bukan masalah puasa dan tidak puasa, gitu ya. Yang terpanggil untuk puasa monggo, kita tidak memaksakan, ya. Tapi yang penting saya harapkan kita kompak untuk datang doa di gereja, betul ya? Itu ya. Ya, karena poso itu memang ya orang gampang, saudara, bener nggak? Ya, makanya saya tidak memaksakan, yang terpanggil untuk puasa monggo. Ya. Lalu yang berikutnya untuk hari Selasa yang memimpin Pak Sugeng aja ya, perdana Pak. Ya, Pak Sugeng yang memimpin untuk hari Selasa. Hari Jumat BL-nya Kopong. Sugeng siap pimpin hari Jumat. Hah? Siap. Oh ya, terima kasih. Keluarga yang namanya mesra ya seperti ini. Amin. Ya, mesra. Ya, Bapak Saudara. Hah? Oh, hari Minggu.
Sing durung sapa iku? Mas Luther. Oh iya. Mas Luther WL. Ya siap, enggak siap, harus siap. Ya, pemain musiknya siap komplit ya. Lengkap. Mudah-mudahan sudah ada penambahan alat baru. Mudah-mudahan ya. Jadi Bapak Saudara doakan untuk hari Senin besok saya dapat undangan dari sekretaris daerah kota untuk menerima bantuan untuk gereja kita sebesar 15 juta. Dan itu dialokasikan sesuai dengan proposal yang saya ajukan itu untuk ada poin-poinnya. Salah satunya ya untuk beli mic khusus untuk pembicara. Jadi nanti ini untuk singer 2. Nah, nanti kita untuk pembicara di sini 1. Jadi ada mic 3 yang bisa digunakan untuk singer gitu ya. Nah, sehingga nanti kita khususkan untuk pembicara. Kan ya ora apa-apa. Boleh kan? Nah, itu. Lalu tambah 1 backsound. Jadi nanti ini backsound kita geser untuk rhythm. Ya, untuk rhythm. Lalu kita belikan yang lebih besar. Suaranya misalnya tipe tunggal itu suaranya lebih bagus. Nah, nanti kita akan belikan itu. Kemudian kita mau ganti AC. Tambah atau ganti ya? Karena emang proposalnya untuk beli AC. Ini AC ini nanti kita pindah di kamarku atau dipindah di sini. Terserah. Ya, neng kamar ya. Nah, ya. Nanti kita belikan yang 2 PK. Ini sumuk lah saya di sini. Karena kurang besar. Nah, nanti kalau sudah 2 PK, wah ini mesti kedinginan. Jadi put yang mimpin sini pasti semangat karena dingin kan gitu. Nah, ya jadi itu item-itemnya. Ya nanti kalau sisa uangnya, rencana saya mau ke Surabaya, langsung di pabriknya. Itu anak Tuhan. Jadi kalau untuk gereja itu mendapat potongan 10%. Ya. Nah itu nanti rencana mau ke Surabaya. Sopir saya sudah siap, mana? Udah hilang sopirnya. Nah, itu rencananya bersama dengan Pak Setiajit karena kita punya dapatnya sama. Nah ternyata Bapak Saudara, kolega atau link itu penting. Ya karena tidak semua yang mengajukan itu di ACC ternyata. Kenapa kita di ACC? Pak di ACC karena kita ini sering dolan yang anggota dewan. Ya itu loh. Saya itu sering dolan yang anggota dewan, ini kantor dewan yang baru itu. Ya melalui Pak Gandhi. Sehingga informasi apa itu ada. Nah teman-teman yang lain kok iso sampean ngono? Ya embuh lah ngono, pura-pura embuh lah. Ya jadi. Nah jadi artinya apa? Ya kita ini perlu. Ya kita punya wakil yang harus. Nah, wakil kita ini harus memberikan informasi sehingga kalau ada apa-apa kita ini ada informasi. Ya kemarin itu dadakan itu Pak, Pak, kok tak tahu ini. Nah, ternyata tembus ya kita. Nah kemarin dapat surat undangan, besok jam 1 saya di ruang 13 membawa fotokopi buku rekening dan rekening asli. Nah itu nanti Selasa paling langsung ditransfer atau hari itu sudah ditransfer. Gitu ya. Itu informasinya. Ya puji Tuhan. Sehingga gereja kita ini sekalipun masih kecil di sini, tapi kalau bisa alat-alatnya ya ditambah yang bagus supaya di rumah iki ya ning kuping iki enak. Ya. Satu lagi mungkin tambah backshot 1 spiratif. Kalau bisa nanti taruh sini juga 2. Ini selana ini kan kene ya, suaranya di sini toh. Nah nanti kalau tambah siji imbang, kene karo kene, jadi suaranya enak. Ya doakan supaya nanti harganya lebih murah sehingga bisa kita mendapatkan banyak barang yang lebih banyak. Itu saja. Ya, itu informasi. Terima kasih Bapak Saudara untuk. Yang minggu tadi singlenya belum.
Belum toh? Nah, siapa yang singer? WL-nya Mas Buset. WL-nya, oh singer maksudnya ya. Siapa ini sukarelawan singer? Grace Sama Intan. sama Intan. Tambah siji sama hati. Nah, Pak. Pas tahu telu, mikir telu lah itu pasti. Ya. Itu saja ya, Bapak Saudara. Informasi pengumuman untuk kita semua. Selamat berhari Minggu. WL-nya Bu Sugeng. Oh iya, Bu Sugeng. Ya. Siapa nih? Tim musiknya Pak Riko, tukang keprok. Ya. Yang selain itu nanti Pak Panus. Sakit ya? Sakit apa Bu? Oh gregel. Oh disuntik barang? Cek durung turun? Hah? Wah agak lumayan. Ya. Panasnya berapa hari Bu? 2 hari ya? Hmm. Oh sudah ya, sudah turun ya? Ya, itu kan, sudah turun ya. Nah, di masa-masa seperti ini. Hah? Bebasnya Pak Didi. Ritmenya Mas Rizal bisa toh? Mas Rizal ritme. Gitu ya. Bapak Ibu, ini mungkin minggu depan kita akan persiapan untuk peneguhan dan pemilihan seksi diakonia. Ya, jadi minggu depan kita akan adakan pemilihan seksi diakonia untuk menggantikan jabatan, bukan menggantikan Pak Karno. Ya, menggantikan jabatan yang kosong karena ditinggal pergi tanpa pamit. Ya. Itu sehingga perlu diganti dengan yang lain. Bapak Ibu bisa siapkan mulai hari ini berdoa. Siapa ya yang kita calonkan? Nanti kalau sudah terpilih dengan suara terbanyak, lalu kita doakan masuk di dalam kepengurusan kemajelusan di sini. Ya, silakan nanti dipilih salah satu, bebas. Laki-laki boleh, perempuan boleh, bencong tidak boleh. Tidak boleh bencong. Nah, itu aja. Oke, terima kasih ya. Selamat berhari Minggu, sugeng kondur. Gusti berkahi kita sedaya.